Paus Cardano beli 200 juta ADA ketika ancaman inflasi dan resesi sudah di depan mata. Di saat orang-orang panik serta takut akan adanya inflasi dan resesi global sekarang ini, Paus ini melakukan hal yang justru berkebalikan dari kebanyakan investor lainnya. Mereka melakukan pembelian di sekitar 200 juta lebih ya. 200 million ADA purchase recently by Cardano Whales. Welcome back to Black Cuan my friend. Pada update kali ini itu adalah mengenai keadaan pasar kripto terkini, termasuk di dalamnya itu tentang Bitcoin yang kaitannya dengan ancaman inflasi, resesi global, dan insight ataupun sudut pandang ya investor tentang masa depan di ekosistem kripto. Kemudian juga ada update berita kripto mengenai ENS ya, Ethereum Name Service, yang akan segera rally dalam waktu dekat ini. Lalu ada Algorand yang kerjasama dengan FIFA, ApeCoin, dan terakhir ada update dari lahirnya para ETH killers atau ETH killers ya. Dan dapatkah koin-koin ini mengambil mahkota Ethereum ke depannya? Baik, kita langsung saja ya. Dalam menghadapi ancaman terjadinya inflasi ataupun resesi ya ekonomi secara global, Warren Buffett mengeluarkan statement terbarunya ini. Saat inflasi tinggi, Warren Buffett mengatakan hal yang terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menjadi sangat ahli dalam sesuatu hal. Anehnya ya, bilioner ini tidak menyarankan Bitcoin ataupun aset kripto lainnya, tetapi saya ingin mengambil sisi positif ya dari nasihat Warren Buffett ini. Jika kebetulan orang-orang memang sudah ahli dalam hal kripto, maka barangkali disitulah kita bisa bertahan sekuat tenaga. Sedangkan untuk orang lain yang mungkin ya skill dan asetnya itu sudah diamankan di bidang yang lain, maka itu juga termasuk cara kita masing-masing ya untuk mempertahankan diri dari crash yang akan datang ini. Dan untuk Black Cuan ya, kami yakin ya di ekosistem kripto itu adalah tempat yang aman untuk bertahan, dan salah satu alasan mendukung keyakinan saya ini adalah sejak pertama kali Warren Buffett menolak Bitcoin secara terang-terangan, sekarang ini Bitcoin itu telah naik sekitar 9.000% sejak hari di mana Warren Buffett menolak Bitcoin itu. Kemudian kita lanjutkan next di sini itu adalah First Mover Asia. Bitcoin minnows are resilient as long-term whales capitulate to pressure. Pembeli retail Bitcoin ini ternyata lebih tangguh sekarang ini, sedangkan untuk pausnya itu sedang tertekan sekarang ini. Dan inilah yang sekarang sedang melakukan akumulasi ya. Para ikan-ikan kecil ini sedang mencicil sedikit demi sedikit karena mereka melihat peluang yang barangkali jarang akan terjadi di masa depan ya. Dan jumlah buyers dengan 0,1 sampai 10 Bitcoin sekarang ini secara jumlah itu telah meningkat. Dan ini terjadi justru di tengah ancaman inflasi menjelang FOMC meeting ya, ataupun ancaman kenaikan suku bunga The Fed. Sejujurnya ya, pasar Bitcoin ini secara time frame yang lebih besar itu, ataupun harian ya, kita ini sekarang ini masih di fase-fase sideways teman-teman. Yang artinya kebanyakan pembeli itu masih wait and see dulu, dan mereka ini sangat sabar sebelum mengambil tindakan. Kita lihat di chart sini ya, masih bertahan Bitcoin ini teman-teman. Meski ada analisa juga ya yang mengisyaratkan bisa dia terjun ke level harga $30.000, tetapi untuk sekarang ini masih sideways saja. Dan untuk pertama kalinya ya, seperti yang pernah saya katakan di video sebelum video ini ya, bahwa korelasi Bitcoin dan saham itu akan mulai berubah. Sekarang ini telah kelihatan dia tanda-tandanya. Bitcoin menyimpang dari saham saat pertemuan The Fed dimulai. Dia tergelincir ke $38.000. Ini merupakan kejadian yang langka ya akhir-akhir ini, tetapi BTC ini berjalan dengan caranya sendiri. Dan Bitcoin ini malah turun justru ketika harga saham sedang naik. Inilah pertanda bahwa korelasi BTC dan saham itu dalam waktu mendatang itu akan segera pudar. Cerai mereka ini teman-teman. Dan itu akan sangat bagus untuk pasar kripto secara umum, karena Bitcoin dan altcoins itu akan benar-benar bisa menjadi alternatif pelindung nilai ketika nilai saham lainnya itu sedang turun. Sekarang kita ke Cardano teman-teman. Harga Cardano turun ke level yang memicu rally ADA 65% di bulan Maret. Ini terjadi di bulan Maret kemarin ya. Akankah sejarah terulang? Ini bisa kita lihat ya di dalam channel downtrend ini. Cardano itu sempat bounce dia sekitar 65%
sewaktu dia menyentuh di level 0,78 ini ya. Dan apakah kejadian bulan Maret ini akan terulang kembali atau bahkan ya akan membawa Cardano menembus resisten ini keluar dari channel ini dia. Apalagi ini kita mengingat ya akan datangnya Fossil hard fork nanti di bulan Juni. I don't know guys, I don't know. Tetapi ya satu hal yang pasti, saya masih hold koin Cardano saya atau ADA saya itu sampai sekarang ini. Selanjutnya, Paus Cardano membeli 200 juta lebih koin ADA itu selama 5 minggu terakhir. Dan meskipun dia tenggelam ya, harga Cardano ini, tetapi Paus ADA ini atau Wells itu optimis ya untuk harga aset kripto ini. Dan menurut mereka, harga yang lebih rendah itu justru menarik untuk diakumulasi. Menurut platform analitik kripto Sentiment ya, alamat Paus ya atau address Paus Cardano yang menampung 1 juta hingga 10 juta ADA ini telah banyak melakukan akumulasi selama 5 minggu terakhir meskipun harganya itu asli drop sekali, bahkan dia sempat ke level terendah selama 15 bulan. Secara keseluruhan ya, kelompok investor ini telah menambahkan hampir 200 juta ADA ke dalam bags-nya mereka. Dan untuk yang yakin dengan Cardano sampai beberapa tahun ke depan, ya tetap semangat aja ya untuk hold. Selanjutnya teman-teman, lonjakan rekor tertinggi dalam domain Ethereum Name Service itu memicu rally 90% di INS ya. Ethereum Name Service ini atau INS ini adalah proyek yang membantu memfasilitasi adopsi Web3 dengan mempermudah pengguna dApps untuk berinteraksi dengan jaringan Ethereum. Data dari Cointelegraph, Market Pro, dan TradingView menunjukkan bahwa sejak mencapai titik terendahnya di $14 pada 26 April, harga INS ini telah melonjak 91,75% ya ke tertinggi hariannya itu di $27,65 pada 2 Mei kemarin. Ini di tengah melonjaknya volume perdagangan dalam 24 jam mereka. 3 alasan untuk perubahan harga baru-baru ini untuk INS itu adalah termasuk peningkatan yang mendadak dalam permintaan untuk domain INS 3 dan 4 digit. Kemudian ada rekor jumlah pendaftaran domain baru yang tinggi pada bulan April dan kenaikan pendapatan protokol yang telah membantu meningkatkan dana yang tersedia untuk organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO untuk INS ini ya teman-teman. Dan semoga dia bisa melanjutkan rally-nya ya. Selanjutnya di sini ada harga Algo dalam bahaya koreksi 25% meskipun ada hype kemitraan Algorand dengan FIFA. Seperti yang terlihat pada chart ini ya, sebagian besar pergerakan naik untuk Algo itu adalah dampak dari pengumuman FIFA. Pada akhir 2 Mei, FIFA itu secara resmi ya mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Algorand untuk mengembangkan strategi aset digital dan dimulai dengan solusi dompet ataupun wallet ya. Tetapi sekalipun ada hype kemitraan dengan FIFA, rupanya ini masih belum bisa ya membawa Algo untuk menembus resisten dalam channel ini. Saya kira memang butuh waktu juga ya. Jadi kita tetap optimis saja bahwa dalam waktu-waktu ke depan Algo bisa kembali kuat dan akhirnya nanti itu akan melaju semakin kencang. Ya heboh di awal pengumuman itu memang wajar teman-teman. Tetapi setelah proyek kerjasama mereka ini berjalan, saya kira ya besar sekali pengaruhnya terhadap Algorand. Karena kita tahu semua pecinta bola itu pasti tahu apa itu FIFA ya. Berikutnya adalah ApeCoin ya teman-teman. ApeCoin ini terintegrasi dengan Polygon di tengah reaksi dan spekulasi mint atau pencetakan NFT. ApeCoin ini mengumumkan integrasinya ya dengan Ethereum atau ETH sidechain Polygon atau Matic ya setelah insiden pencetakan non-fungible token ini dari Yuga Labs ini baru-baru ini menyebabkan spekulasi tentang rantai baru atau new chains untuk ApeCoin ini. Pada hari Minggu, Yuga Labs ini, kreator dari koleksi NFT Bored Ape Yacht Club ini ya, membuka mint untuk tanah NFT Other Deeds. Penurunan ini, drops ini ya, mendapat dukungan luar biasa dari komunitasnya dengan perkiraan penjualan sekitar $300 juta. Meskipun demikian, penurunan ini atau drops ini ya mengalami beberapa masalah yang menyebabkan mereka itu terpaksa mendorong biaya gas fee ke level tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya ya.
yang berarti bahwa pengguna itu membayar sekitar 2 hingga 5 ETH untuk gas. Karena itu pengguna yang gagal mencetak NFT tetapi masih harus membayar biaya gas ETH ya, menjadi marah dan mengungkapkan rasa frustasi mereka melalui Twitter. Beberapa bahkan men-tweet ya, dan mengatakan bahwa mereka ini menarik diri dari investasi yang terkait dengan Ape. Ya, ini memang wajar juga ya, karena proses ganti chains itu memang di awal itu selalu ada banyak polemik ya. Tetapi ketika nanti itu telah berjalan, maka user juga akan mendapat kemudahan gitu kan, apalagi ini di dalam jaringan Polygon. Sementara Yuga Labs juga berjanji ya untuk mengembalikan gas fee mereka. Mereka ini tanggung jawab kok. Beberapa user itu memang berspekulasi bahwa kegagalan itu adalah aksi pemasaran yang direncanakan. Mereka ini udah curiga. Dan menyoroti masalah ini, kemudian mengumumkan new chains, rantai baru untuk Ape. Namun perwakilan dari DAO ApeCoin itu menyangkal hal ini ya. Anggota Dewan DAO ApeCoin bernama Yatsiu mengklarifikasi bahwa ini bukan masalahnya. Sementara Yuga Labs ini mendorong DAO untuk memikirkan migrasi ke rantai baru atau new chain. Siu mencatat ya bahwa tidak ada diskusi di antara anggota Dewan DAO ataupun dengan pihak lain tentang kemungkinan rantai Ape. Dan untuk yang terakhir di video kali ini teman-teman, kelahiran Ethereum Killers. The birth of Ethereum Killers. Bisakah mereka ini mengambil tahta Ethereum? Isu utama di sini itu adalah tentang peralihan proof of work menuju ke proof of stakes ya. Ketika nanti ETH 2.0 yang digadang-gadang itu akan menjadi proof of stakes ya, tampaknya ETH atau Ethereum masih juga akan harus menyesuaikan diri dengan proof of stakes. Tidak seperti yang sudah ada di koin-koin yang telah jauh-jauh hari ini menggunakan proof of stake ya. Maka para penantang baru ini sudah punya pengalaman yang akan mereka kembangkan secara lebih terdahulu dibandingkan dengan Ethereum yang baru akan memulai adaptasi dalam proof of stakes dalam tahun-tahun mendatang. Penantang Ethereum yang akan menampakkan hasil nanti dalam tahun-tahun mendatang itu adalah Cardano, Tezos, Solana, dan Polkadot. Jadi selama Ethereum nanti itu akan sibuk ya dengan adaptasinya serta perkembangan jaringannya, maka koin-koin seperti Cardano, Tezos, Solana, dan Polkadot ini mungkin sudah akan lebih dahulu berjalan ke depan. Ini karena mereka, seperti saya katakan tadi, itu sudah jauh-jauh hari. Mereka ini curi start gitu kan di dalam proof of stake ini. Dan apakah mereka ini dapat mengambil alih Ethereum sebagai peringkat kedua ya? Ya, sebaiknya nanti kita lihat saja ya dalam perkembangan mereka di tahun-tahun mendatang. Karena ini bukan hanya proyek sekali setahun ataupun sekali dalam sebulan gitu kan, tetapi ini adalah tentang waktu-waktu yang akan datang. Daya tahan mereka itu akan diuji oleh waktu nantinya. Hingga nanti di bull run berikutnya, kita akan lihat proyek mana yang akan bertahan atau bahkan mungkin mampu nanti itu mengungguli Ethereum. Saya tidak sabar dan semoga Cardano ya, atau Tezos, atau Solana, ataupun Polkadot, yang mana sajalah. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.